Kukira aku tidak baik sama sekali. Pada akhirnya aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Itu tidak benar. Sangat keren ketika kamu melempar surat-surat itu ke tanah. Aku menunjuk ke kekacauan kertas warna-warni yang tersebar di mana-mana. Hei, siapa orang misterius yang kamu sebutkan ini? Beberapa idola. Ichinose melemparkan salah satu surat menjijikkan itu ke tanah, memiringkan kepalanya dengan bingung. Itu. Meskipun aku tidak ingin menyembunyikan apapun dari Ichinose, aku ragu untuk berbicara tanpa izin Sakura. Namun, Sakura bertemu mataku dan mengangguk sedikit. Sakura di sini adalah idola ketika dia masih di SMP. Namanya Shizuku. Hah, idola, itu luar biasa. Dia selebriti. Oh, jabat tanganku, jabat tanganku. Ichinose dipenuhi dengan kegembiraan seperti anak kecil. Tapi aku tidak pernah muncul di TV atau apapun. Meski begitu, itu luar biasa. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi idola atau apapun. Aku tidak tahu tentang itu. Kupikir Ichinose memiliki wajah dan figur untuk itu. Tidak, lebih tepatnya, kupikir dia memiliki kualitas yang diperlukan. Kapan kamu sadar, Ayano Kouji-kun? Tanya Sakura. Beberapa saat yang lalu. Maaf. Beberapa orang lain di kelas juga sadar. Karena dia akhirnya akan mengetahuinya, aku memutuskan untuk hanya memberitahunya. Aku pikir aku benar-benar senang tentang ini, meskipun sulit untuk berbohong. Jika situasi ini memberi Sakura kemampuan untuk akhirnya melepas topengnya, maka itu adalah hal yang baik. Bagaimanapun, kau terlalu berani. Aku harus turun tangan jika terjadi sesuatu. Haha, ya, kamu mungkin benar. Aku sangat takut. Gadis yang secara terbuka menangis di depanku kemarin sekarang tertawa dengan cara yang agak aneh. Dia tertawa sambil tampaknya diambang air mata. Ayano Kouji-kun, jangan menatapku dengan mata aneh seperti itu. Mata aneh. Sudahlah, bukan apa-apa, Sakura tidak menjelaskan, tapi dia tersenyum sedikit bahagia di wajahnya. Apakah kamu pikir semua orang akan memperhatikan jika aku datang ke kelas tanpa kacamataku, dan mengubah gaya rambutku? Kupikir ada kemungkinan bahwa orang-orang di sekolah mungkin panik ketika mereka melihatnya. Tapi kupikir itu akan baik-baik saja. Tiba-tiba aku membayangkan seorang gadis cantik, dengan bertonton penonton bergegas ke depan untuk melihatnya sekilas. Dia memiliki kecenderungan yang lembut, dan kualitas yang akan membuat anak laki-laki secara alami berkerumun di sekitarnya. Hoa, kamu sangat imut. Kamu membuat kesan yang sangat berbeda tanpa kacamatamu. Sepertinya Ichinose melihat Shizuku di teleponnya. Dia tampak bersemangat dengan apa yang dia temukan. Padahal kejadiannya dengan Sudo mungkin telah membahayakan kelas kita dan menyoroti kurangnya persatuan kita, setidaknya itu memberi Sakura kesempatan untuk tumbuh. Mungkin itu semua sepadan, pada akhirnya. Tunggu, aku benar-benar bukan tipe orang yang berpikir seperti itu. Atau, mungkin, aku harus mengatakan bahwa aku tidak tahu orang seperti apa aku pada awalnya. Apakah ini aku yang sebenarnya? Aku merasa agak bingung. Maaf. Karena diam begitu lama. Petik 2. Bukan apa-apa kamu tidak seharusnya minta maaf. Kita tidak perlu membicarakan ini. Namun, kupikir sekarang kita memiliki tipe hubungan di mana kita dapat berbicara tentang berbagai hal. Jika kamu menderita atau jika merasa tersesat, kamu dapat berbicara denganku. Kamu juga harus berkonsultasi dengan Horikita dan Kushida. Petik 2. Di belakangku, Ichinose sengaja mengatakannya secara berlebihan. Jadi, kamu memberitahunya, kamu bisa bicara denganku. Aku ingin tahu apa maksudmu. Aku tidak punya jawaban untuk itu. Baik, aku mengerti, gumam Sakura. Ah, aku akan membantu juga. Meskipun Ichinose tidak terlalu mengenalnya, dia masih tersenyum pada Sakura. Aku Ichinose, dari kelas B. Senang bertemu denganmu, Sakura-san. Sakura tampak agak ragu-ragu, tetapi menjabat tangan Ichinose yang terulur. Ngomong-ngomong, bukankah kamu ingin memberitahuku sesuatu di gedung khusus beberapa waktu yang lalu? Tanyaku, mengingat kembali pembicaraan dengan Ichinose. Ah ya, itu benar. Ada sesuatu yang penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Petik 2. Ichinose mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, dan kemudian mengambil tatapan serius. Aku mungkin seharusnya tidak mengatakan ini sekarang, tapi ada seseorang yang menarik tali di belakang seluruh insiden Sudo ini. Menarik tali. Karena Ichinose terlihat sangat serius, aku tidak berpikir ini hanya firasatnya. Sejujurnya, ada perselisihan antara siswa kelas B dan kelas C sebelumnya. Namun, saat itu, sekolah tidak terlibat. Seseorang bernama Ryuen Kun mendalangi itu. Ryuen, aku tidak mengenali namanya. Itu karena dia belum melihat alasan untuk mengungkapkan dirinya dulu. Tidak ada alasan bahwa kamu mengenalnya. Ichinose, yang selalu terlihat sangat cerah, sekarang muncul muram dan suram. Aku paling waspada dengannya dari semua tahun pertama di sini. Kupikir dia mengatur Sudo-kun untuk terlihat seperti pembohong, dan memicu perselisihan dengan kelas B. Ini semua hasil kerjanya. Dia tidak ragu untuk menyakiti orang lain demi kepentingannya sendiri. Dia lawan yang tangguh. Ketika kelas B mengalami kesulitan, apakah kamu mengelola jalan keluar yang damai? Entah bagaimana, iya. Namun, jika kamu melihatnya seperti permainan, aku tidak bisa mengatakan apakah aku menang atau kalah. Pokoknya, kupikir karena apa yang dia rancang lebih mudah dilihat melalui waktu ini, aku sudah mulai memahami bagaimana sekolah ini disusun. Kamu harus hati-hati. Aku tidak tahu siapa Ryuen ini, tapi dia tidak diragukan lagi lawan yang sangat berbahaya. Seseorang yang mengembangkan strategi tanpa ampun yang dapat menyebabkan pengusiran kita jika kita melewatkan satu langkah.
Jadi, jika sesuatu terjadi, kamu bisa datang kepadaku untuk meminta bantuan. Bicaralah denganku kapanpun kamu membutuhkannya. Iya, aku akan mengingatnya. Sudoku dan aku tiba di ruang OSIS 10 menit sebelum sidang dimulai. Tachibana-san adalah satu-satunya orang di sana. Aku tidak melihat tanda-tanda siswa lain, atau kakak laki-lakiku. Ya ampun, aku sangat gugup. Bagaimana denganmu, Horikita? Tanya Sudou. Aku merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kasus ini akan diselesaikan hari ini. Aku tahu itu tidak mudah, terutama bagiku. Aku menyatakan bahwa Sudou benar-benar tidak bersalah. Jika strategiku gagal, itu akan sia-sia. Aku berpikir bahwa ada beberapa nilai untuk bertahan, jadi aku akan membuat rencana ini selama periode perpanjangan ini. Namun, jika strategi ini gagal, kemungkinan akan berubah menjadi pertempuran kata-kata di mana kami saling melecehkan. Pada akhirnya, hasilnya tentu akan lebih buruk daripada kompromi yang telah diusulkan pada sidang sebelumnya. Sudou-kun akan membenciku saat itu. Yah, dia akan menggonggong pada pohon yang salah. Namun, aku harus mengakui keluhannya, karena banding ke OSIS adalah tanggung jawabku. Atau, aku mengira jika Sudou-kun sendiri menginginkannya, ada kemungkinan bertemu mereka di tengah jalan. Mereka mungkin ingin mempersingkat skorsing sebanyak mungkin. Jika kita menjadikan itu sebagai titik fokus dari diskusi kita mungkin bisa mengatur agar hukuman Sudou-kun menjadi ringan juga. Rekonsiliasi adalah nama lain untuk kekalahan. Namun, jika orang yang bersangkutan menginginkannya, kita tidak punya pilihan. Beberapa saat kemudian, pintu ruang OSIS dibuka. Jantungku mulai berdebar 2 kali lipat kecepatan. Kakak, kata-kataku tertahan di dadaku dan tidak mau keluar. Meskipun aku seharusnya memahaminya, aku merasa terserang. Aku didera berbagai gejala seperti gemetar, gugup, dan pusing. Tapi aku tidak bisa mengulangi kesalahan kemarin. Aku mengalihkan pandangan dari kakakku. Ada lawan lain yang seharusnya aku hadapi. Astaga, aku melihat bahwa anak laki-laki dari kemarin tidak ada di sini. Selanjutnya datang guru kelas C, Sakagami Sensei. Cabashira Sensei ada bersamanya. Apa yang terjadi pada Ayano Kouji, Horikita? Dia bertanya. Dia tidak berpartisipasi. Tidak berpartisipasi. Cabashira Sensei menoleh ke kursi kosong dengan tatapan bingung. Dia tampak prihatin dengan ketidakhadirannya, seolah proses itu tidak akan berarti tanpa dirinya. Tidak berarti sama sekali, tapi itu tidak jelas, tapi aku punya firasat bahwa apa yang dilihat Cabashira Sensei adalah bukti keterlibatan Ayano Kouji-kun. Yah, bahkan jika dia tidak di sini, hasilnya akan sama. Aku tidak mau mengakuinya, tapi aku melakukannya hampir seolah-olah untuk menghilangkan bayangan. Yah, terserahlah. Terserah kalian untuk memutuskan. Kedua guru mengambil tempat duduk mereka. Kami akan memulai sidang begitu siswa kelas C tiba. Ketika waktu itu tiba, bagaimana pertempuran akan berlangsung? Yah, itu sederhana. Kami akan keberatan dengan apa yang dikatakan pihak lain. Kami akan menegaskan kembali bahwa pihak lain berbohong, dan kemudian menembus kebohongan itu sebelum mengklaim bahwa kami yang mengatakan yang sebenarnya. Itu dia. Itu akan sama untuk kedua belah pihak. Melalui kebohongan, kita akan sampai pada kebenaran. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kebohongan. Kami bisa banyak bicara tentang ide-ide, tetapi hanya ada satu solusi. Akhirnya, siswa dari kelas C tiba. Mereka semua berkeringat, seolah-olah mereka sedang terburu-buru. Kamu berhasil tepat pada waktunya, kata Sakagami Sensei kepada murid-muridnya dengan sedikit lega. Kalau begitu, kami ingin melanjutkan sidang untuk kasus ini, dari tempat yang kami tinggalkan kemarin. Silakan duduk. Tachibana-san mendesak siswa dari kelas C untuk duduk. Namun, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka tetap berdiri di depan Sakagami Sensei. Bisakah kalian duduk? Tachibana-san mengulangi permintaannya, tetapi ketiganya tidak bergerak. Sakagami Sensei, apa itu? Bukan hanya aku. Semua orang memperhatikan bahwa situasi ini aneh. Apakah mungkin untuk tidak mengadakan persidangan ini? Apakah kamu? Apa maksudmu? Sakagami Sensei berdiri menanggapi permintaan yang tak terduga ini. Apakah kamu ingin mencapai kesepakatan? Atau apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk efeknya? Kakakku menatap tajam ke arah siswa kelas C. Namun, ketiga bocah lelaki itu menggelengkan kepala bersamaan, menandakan bahwa tidak, mereka tidak ingin berkompromi. Kami menyadari bahwa kami tidak benar-benar mengatakan sesuatu yang berharga tentang pihak mana yang bersalah. Keluhan kami adalah kesalahan. Karena itu, kami ingin menariknya. Kamu menarik keluhanmu. Cabashira Sensei tertawa kecil ketika dia berbicara. Dia tersenyum tipis, seolah menemukan sesuatu yang lucu. Apa yang lucu, Cabashira Sensei? Sakagami Sensei tampaknya tidak menyukai sikapnya, menatap Cabashira Sensei dengan jengkel. Oh, permisi. Aku hanya terkejut karena aku tidak melihat ini. Kupikir kita akan berdebat sepanjang hari sampai satu sisi runtuh, atau sampai kita bisa mengajukan kompromi yang dapat diterima. Namun, luar biasa, mereka mengatakan bahwa mereka ingin menarik keluhan. Guru, anggota OSIS ini, kami minta maaf telah meluangkan waktu kalian. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, inilah kesimpulan yang akan kami terima. Seruan tiga serentak itu menandakan bahwa keinginan mereka kuat. Tampaknya Ayano Kouji-kun dan Ichinose-san telah menangani hal-hal dengan cukup baik. Aku mencoba untuk bertindak tenang dan menguasai perasaanku, tanpa menunjukkan kelegaanku. Tentunya kalian tidak bisa menerima ini. Kalian tidak melakukan kesalahan. Sudou-kun menyebabkan semua ini melalui intimidasi dan kekerasan satu sisi. Apakah kamu berencana untuk hanya duduk diam di sana dan mengambil ini?
Seolah menyadari sesuatu, Sakagami Sensei mengalihkan pandangan penuh amarah ke arah Sudoku dan aku. Apa yang kamu lakukan? Mengancam murid-muridku dengan kekerasan sehingga mereka menarik banding mereka. Hah, jangan main-main. Aku tidak melakukan apa-apa, kata Sudoku. Tidak mungkin murid-muridku akan menarik keluhan mereka kecuali kamu melakukannya. Katakan yang sebenarnya. Jika kamu melakukan itu, maka kita dapat melakukan sesuatu untuk itu. Sakagami Sensei, kita akan menarik pengaduannya apapun yang kamu katakan. Keputusan kami tidak akan berubah. Sakagami Sensei, seolah-olah tidak dapat memahami apa yang dikatakan murid-muridnya, menundukkan kepalanya dan duduk kembali. Jika kamu mengatakan bahwa kamu ingin menarik keluhanmu, kami akan menerimanya. Sangat jarang untuk membatalkan sidang dalam suatu kasus, tetapi kami dapat melakukannya. Kakakku, Ketua OSIS, berusaha untuk tetap tenang. Tunggu, aku tidak mengerti. Kenapa kalian hanya menarik keluhanmu seperti itu? Petik 2. Aku meraih lengan Sudoku untuk mencegahnya mengucapkan kata lain. Horikita, diam. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi aku menarik lengan Sudoku dengan kuat dan mendudukkannya. Jika kamu ingin menarik keluhanmu, kami tidak punya niat untuk melawannya. Kami akan menerimanya. Meskipun aku bisa memahami ketidakpuasan Sudoku karena dibawa ke pengadilan berdasarkan kebohongan, jika pengaduan dicabut tidak akan ada pemenang atau pecundang. Inilah yang sedang kami upayakan. Namun, menurut peraturan, kami akan membutuhkan pembayaran poin tertentu untuk menutupi biaya lain-lain yang timbul selama proses pertimbangan. Apakah ada keberatan dengan ini? Ini adalah pertama kalinya kami mendengar hal seperti itu. Para siswa dari kelas C tampak kesal, tetapi langsung menyimpulkan. Kami mengerti. Kami akan membayar. Baiklah, prosesnya telah berakhir. Kami sekarang akan menyebut diskusi ini ditutup. Sementara kami menunggu tirai jatuh di ujung yang agak mendadak ini, aku bertanya-tanya siapa yang bisa memprediksi hasil seperti itu. Sementara itu, aku melihat Cabashira Sensei mengarahkan senyum yang agak berani ke arahku. Sudoku, kataku, kamu tidak akan lagi menghadapi skorsing. Sekolah tidak akan menganggapmu sebagai anak bermasalah. Kamu akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan klub mulai hari ini dan seterusnya. Benar, kan? Aku melihat ke Cabashira Sensei untuk konfirmasi. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk siswa di kelas C, secara alami. Semangat muda adalah kualitas yang baik. Namun, lain kali kamu berpikir tentang menyebabkan masalah, kamu harus mengingat kejadian ini sebagai contoh. Jangan lupa, oke. Dia menekankan hal ini dengan kuat di kedua sisi. Sudoku terlihat agak tidak puas, tetapi mengangguk. Aku mengira bahwa kegembiraannya bisa bermain basket melebihi ketidakpuasannya. Tindakan Kusida-san dan Hirata-kun akan dihargai juga. Sakagami Sensei perlahan pergi bersama murid-muridnya. Saat pintu ditutup, itu terdengar seperti dia mulai memburu para muridnya untuk mendapatkan jawaban. Tapi itu tidak masalah. Kami tidak harus berurusan dengan banding yang lebih bodoh setelah ini, kemungkinan besar. Aku senang, Sudoku, kata Cabashira Sensei, terdengar bersyukur. Hehe, ya tentu saja. Petik 2. Secara pribadi, kupikir kamu seharusnya dihukum, tambahnya, agak kasar. Kata-katanya menyalahkan Sudoku, yang masih gembira atas kemenangannya. Alasan kenapa insiden ini terjadi adalah karena kelakuanmu. Siapa yang mengatakan yang sebenarnya dan siapa yang berbohong itu sepele. Penting bagimu untuk tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kamu mengerti itu, iya? Iya. Namun, mengakui kesalahanmu sendiri bukanlah hal yang keren. Jadi, bahkan jika kamu mengakui bahwa kepribadianmu adalah sebagian yang harus disalahkan, kamu bertindak keras. Kamu menjadi lebih kuat, tidak apa-apa. Namun, jika kamu bertindak seperti itu, kamu tidak akan dapat mendapat teman sejati. Akhirnya, Horikita akan meninggalkanmu. Dia akan pergi. Itu, aku tidak akan memanggil kita teman. Ada kekuatan dalam mengakui kesalahanmu, Sudoku. Cabashira Sensei telah mencoba menjangkau salah satu muridnya untuk pertama kalinya, sebagai guru wali kelas. Kupikir Sudoku mengerti apa yang dia katakan, meskipun secara tidak sadar. Dia menunduk di meja. Aku mengerti. Jika aku tidak bertindak seperti itu sejak awal, maka aku tidak akan memukul orang-orang itu. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku tahu itu, di suatu tempat. Ketika ini pertama kali muncul, dia menegaskan bahwa kelas C telah berbohong, dan terus mengatakan itu saja. Aku selalu berjuang semua yang kuinginkan untuk kepuasanku sendiri. Tetapi tidak seperti itu lagi. Aku seorang siswa kelas D, dan tindakan pribadiku memengaruhi seluruh kelas. Sekarang aku sudah mengalaminya secara langsung. Sudoku mungkin sebenarnya berurusan dengan banyak kegelisahan dan stres dengan cara yang tidak bisa kulihat. Aku tidak akan menimbulkan masalah lagi, Sensei. Horikita. Itu adalah kata-kata pertobatan pertama yang kudengar dari mulut Sudoku. Aku bertanya-tanya apakah Cabashira Sensei terkejut. Jika demikian, dia seharusnya tidak terkejut. Sudoku mungkin sudah mengerti masalah ini, tapi dia masih Sudoku. Seseorang tidak bisa berubah hanya dalam satu hari. Kamu seharusnya tidak membuat janji begitu saja. Kamu akan segera menimbulkan masalah. Cih. Guru kami, yang agak tanggap tentang kekurangan Sudoku, menolak janjinya. Bagaimana menurutmu, Horikita? Apakah kamu pikir Sudoku akan menjadi murid teladan? Petik 2. Tidak, aku rasa tidak. Aku setuju dengan guru tanpa ragu-ragu. Namun, bukan itu yang harus kukatakan. Namun, Sudoku pasti membuat beberapa kemajuan hari ini. Dia mengakui bahwa dia bersalah.
Jadi ku yakin dia akan tumbuh lebih banyak besok. Ye ya, katanya. Aku senang mendengarnya, Sudou. Sepertinya Horikita belum meninggalkanmu. Tidak, aku sudah meninggalkannya. Aku tidak akan membiarkan dia lepas lagi. Apa artinya itu? Sudou-kun menggaruk kepalanya dan tersenyum, seolah dia baru saja melepaskan sesuatu yang berat. Yah, aku akan pergi. Aku memiliki kegiatan klub. Sampai jumpa lagi, Horikita. Dengan kata-kata itu, Sudou-kun buru-buru melangkah keluar dari ruangan dan ke lorong. Dia tidak menyesal. Dia pasti akan menyebabkan masalah bagi kita lagi segera. Dia merepotkan. Bolehkah aku pergi sekarang, Cabashira Sensei? Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kamu, Horikita. Kalian berdua pergi dulu. Cabashira Sensei mendesak kakakku dan Tachibana-san untuk pergi. Begitu mereka pergi, dia tampak sangat tertarik, menyilangkan tangan di depannya di atas meja. Begitu. Metode apa yang kamu gunakan, Horikita? Maksudmu apa? Jangan mencoba menghindari pertanyaan itu. Mereka tidak akan menarik keluhan mereka tanpa alasan, bukan? Aku akan menyerahkan itu pada imajinasimu. Kami mengarang kebohongan karena kami disudutkan. Jadi itu rahasia, Baiklah, izinkan aku untuk mengubah pertanyaan. Siapa yang datang dengan strategi yang mengalahkan kelas C? Mengapa kamu peduli tentang itu? Ayano Kouji tidak ada di sini, jadi aku sedikit penasaran. Cabashira Sensei agak sibuk dengan Ayano Kouji-kun sejak kami mulai sekolah. Aku agak bisa mengerti mengapa, sekarang. Aku tidak mau mengakuinya, tapi Ayano Kouji-kun mungkin memiliki sesuatu yang luar biasa baginya. Aku mengejutkan diri sendiri dengan mengatakan ini, yang bisa dianggap sebagai pengakuan kekalahan. Namun, kemenangan kita tidak akan begitu menentukan tampaknya. Aku mengerti. Jadi kamu tahu itu, Petik 2. Apakah itu mengejutkan? Kaulah yang pertama kali menempatkan aku bersama dengan Ayano Kouji-kun, Cabashira Sensei. Kamu melakukannya karena kamu tidak bisa mengabaikan potensi Ayano Kouji-kun, kan? Potensinya, Meskipun dia mencoba menyembunyikan kemampuannya dengan berpura-pura menjadi bodoh, untuk beberapa alasan misterius. Ya, dia benar-benar tidak bisa dimengerti. Aku tidak dapat menemukan makna dalam perilaku seperti itu. Kemungkinan dia hanya absurd. Ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Tetapi jika kamu ingin mencapai kelas A, aku akan memberimu sedikit nasihat. Nasihat. Semua siswa di kelas D semuanya kecacatan, kurang lebih. Untuk meminjam ungkapan yang digunakan oleh orang lain di sekolah ini, kelas D adalah kumpulan orang yang bisa disebut produk cacat. Namun, kamu sudah memahami ini dengan cukup baik, bukan? Aku tidak bermaksud mengakui bahwa saya cacat. Tapi aku mengerti. Yah, apa yang menurutmu membuat Ayano Kouji cacat? Ayano Kouji-kun cacat. Satu hal segera terlintas di benakku. Kami sudah tahu. Dia sudah tahu apa cacatnya sendiri. Oh, dan apa ini? Dia tidak suka masalah, jawabku, dengan keyakinan. Namun, aku merasakan ketidaknyamanan yang aneh yang tidak bisa kujelaskan. Dia tidak suka masalah, Apakah itu yang kamu rasakan ketika kamu melihat Ayano Kouji? Tidak, itu karena dia mengatakannya sendiri. Cabashira Sensei mendengus dan terkekeh. Dia berbicara lagi, nadanya tegas. Yah, Horikita, mari kita coba belajar sebanyak mungkin tentang bocah lelaki bernama Ayano Kouji, bukan? Kalau tidak, akan terlambat. Kamu sepertinya sudah jatuh ke dalam perangkap Ayano Kouji. Apa maksudmu? Jatuh ke dalam perangkapnya? Itu omong kosong. Mengapa menurutmu Ayano Kouji dengan sengaja mendapat nilai 50 poin di papan tulis pada ujian masuknya? Menurutmu mengapa Ayano Kouji membantumu? Mengapa menurutmu Ayano Kouji tidak mengedepankan dirinya sebagai siswa yang unggul, meskipun memiliki kemampuan yang unggul? Apakah Ayano Kouji Kiyotaka benar-benar seseorang yang tidak suka masalah? Itu. Jika dia benar-benar ingin memprioritaskan kedamaian dan ketenangan, lalu mengapa mencetak 50 poin dalam semua mata pelajaran dan membiarkan dirinya menarik perhatian sebanyak ini? Apakah dia sengaja memasukkan hidungnya ke dalam insiden ini juga? Aku bertanya-tanya apakah dia seharusnya diawasi dengan cermat, seperti banyak siswa lainnya. Seperti yang dikatakan Cabashira Sensei. Perilakunya tidak sesuai dengan pola seseorang yang tidak menyukai masalah. Kesadaran yang tidak disadari itu pastilah penyebab ketidaknyamanan akun yang sebelumnya. Menurut pendapat pribadiku, Ayano Kouji adalah siswa yang paling cacat di kelas D. Dia yang paling cacat. Produk yang berfungsi lebih tinggi lebih sulit ditangani. Jika kamu salah paham mengenai cara menanganinya, kelas mungkin akan hancur dalam waktu singkat. Petik 2. Cabashira Sensei, apakah kamu benar-benar mengerti bagaimana dengan dia yang bisa dianggap cacat? Kenali orang yang disebut Ayano Kouji. Apa yang dia pikirkan? Titik fokus apa yang menjadi dasar tindakannya? Apa kesalahan fatalnya? Pasti ada jawaban di sana. Mengapa Cabashira Sensei memberitahuku hal-hal seperti itu? Sebagai guru wali kelas kami, ia biasanya tampak tidak sadar dan tidak peduli dengan kelasnya. Tapi, jika seseorang yang tidak tertarik berpikir seperti ini, maka Cabashira Sensei tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku menunggu di luar ruang OSIS sampai pertemuan selesai. Para siswa dari kelas C dan Sakagami Sensei pergi lebih dulu, dengan Sudou mengikuti beberapa saat kemudian. Dia memakai ekspresi bahagia dan ceria. Sepertinya itu berjalan baik, kataku. Sobat, aku tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi Horikita melakukan sesuatu untukku. Benarkan? Aku mengangguk. Aku tahu itu. Aku tahu dia datang karena aku. Hehehe.
Dia tampak sangat bahagia. Yah, aku harus pergi ke klubku. Kita harus mengadakan pesta malam ini. Petik 2. Ya. Orang berikutnya yang keluar adalah Ketua OSIS dan Sekretaris Tachibana. Kerja bagus. Kupikir kita baru saja bertukar sapa ringan, tetapi ketua berhenti di jalurnya untuk memanggilku. Aku telah menyetujui permintaan kelas C untuk menarik keluhan mereka. Begitukah? Kataku. Yah, kurasa keajaiban bisa terjadi. Kakak Horikita tetap diam dan menatap mataku. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi ini semua untuk membuktikan bahwa Sakura bukan pembohong, seperti yang kamu katakan. Kukira jika kelas C menarik keluhan mereka, maka pembicaraan akan menyebar secara alami. Jika Sudou atau Sakura bukan pembohong, maka kelas C adalah pembohongnya. Adikmu menangani masalah dengan baik. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika itu jawabanmu, maka aku terkesan. Meskipun itu adalah cerita yang sederhana, Sekretaris Tachibana yang tak tergoyahkan bertepuk tangan. Tachibana, apakah kamu masih memiliki satu kursi tersisa untuk sekretaris? Iya, seorang siswa kelas A tahun pertama melamar suatu hari, tetapi ditolak setelah wawancara pertama. Ayano Kouji, jika kamu menginginkannya, aku akan menunjukmu pada posisi itu. Aku terkejut, tetapi Sekretaris Tachibana tampak lebih terkejut daripada aku. Ketua OSIS, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Apakah kamu tidak setuju? Tidak. Jika kamu berkata begitu, aku tidak keberatan. Tapi, nah, aku benci hal-hal yang merepotkan. Selain itu, menjadi anggota OSIS bukan lelucon. Aku ingin menjalani kehidupan siswa yang biasa di sekolah ini, jawabku. Sekretaris Tachibana bahkan lebih terkejut dengan tanggapanku. Hah, apakah kamu menolak undangan dari ketua OSIS? Petik 2. Yah, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak tertarik. Aku tidak melakukan apa yang tidak ingin kulakukan. Selain itu, sejak awal tidak ada alasan untuk mengundangku ke dalam OSIS. Ayo pergi, Tachibana. Ya. Ketertarikan mereka padaku tampaknya sudah habis dengan penolakanku, jadi mereka pergi. Beberapa saat kemudian, Horikita dan Cabashira Sensei muncul. Cabashira Sensei hanya melirikku sedikit, pergi tanpa mengatakan apapun secara khusus. Yo, aku mengangkat tangan ketika aku menyapa Horikita, tetapi disambut dengan tatapan tajam yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Dia dengan cepat kembali ke ekspresi netralnya. Apa hasilnya? Tanyaku. Kamu sudah tahu, kan? Jawabnya. Aku senang mendengarnya. Sepertinya strategimu bekerja dengan baik. Petik 2. Hei, Ayano Kouji-kun. Apakah aku hanya bonekamu? Bonekaku. Apa yang kamu bicarakan? Ayano Kouji-kun, kamu mengemukakan ide kamera pengintai di ruang kelas. Selanjutnya, kamu membawaku ke gedung khusus dan membuatku sadar bahwa tidak ada kamera. Kemudian, kamu membimbingku pada ide untuk menemukan bukti palsu, sehingga kita dapat mengurai kebenaran dari kebohongan. Ketika aku melihat kembali sekarang, itu yang bisa kupikirkan. Kau terlalu memikirkannya. Itu hanya kebetulan. Siapa dirimu? Apa maksudmu, siapa aku? Aku hanya seorang pria yang tidak menyukai masalah, bukan? Aku menyadari bahwa aku terlibat terlalu banyak kali ini. Aku perlu merenungkan hal itu. Horikita yang selalu tajam mungkin menebak pikiranku, sampai batas tertentu. Aku harus memutarnya kembali sedikit. Aku hanya ingin hidupku di sini menjadi damai. Seseorang yang tidak suka masalah. Jika itu. Ketika Horikita mulai berbicara, seorang siswa laki-laki berjalan ke arah kami. Ini bukan percakapan yang kami ingin terdengar orang lain, jadi Horikita dan aku terdiam. Kami menunggu dia lewat, tetapi pria itu berhenti di depan kami. Itu bukan kebetulan. Dia memiliki rambut hitam, ditata sehingga dipakai lama. Dia tampaknya berada di ketinggian yang sama denganku, mungkin sedikit lebih tinggi. Aku melirik raut mukanya dan memperhatikan bahwa dia tersenyum lebar. Senyumnya tampak tidak menyenangkan. Menyiapkan kamera. Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang lucu, iya. Laki-laki itu bahkan tidak berbalik untuk menghadap kami sepenuhnya ketika dia berbicara. Dan kamu? Tanya Horikita pada siswa misterius itu, yang tampak gelisah. Lain kali, aku akan menjadi lawanmu. Aku menantikannya. Lelaki itu berjalan tanpa menjawab pertanyaan Horikita. Kami tidak pernah melihatnya dengan jelas. Kami hanya bisa menonton dalam diam ketika dia berjalan pergi. Baik, aku akan kembali sekarang. Aku merasa akan lebih baik bagi kita untuk tidak terlihat bersama, dan memunggungi Horikita. Tunggu, kita belum selesai berbicara, Ayano Kouji-kun. Aku selesai berbicara, aku terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Kamu berjanji, kan? Kamu berjanji akan membantuku mencapai kelas A. Petik 2. Kamu semacam memaksaku untuk melakukannya. Kamu membantu Sudou dalam kasus ini juga. Benar kan? Itu bukanlah apa yang kumaksud. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Aku berpikir, ini menyebalkan, dan aku tidak punya motivasi untuk melakukan ini. Hal-hal seperti itu. Itulah yang kupikirkan. Bahkan jika kamu mengambil kembali apa yang kamu katakan tadi, Horikita, aku bermaksud untuk menjalani hidupku dengan tenang. Tidak peduli apakah kita membidik kelas A atau apapun, itu saja. Aku berharap jawaban itu akan memuaskannya, tetapi Horikita tidak mendengarkan. Jika kamu benar-benar benci menarik perhatian, kamu tidak akan melakukan semua upaya ini untuk terlibat. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak suka masalah. Namun kamu mengelak dan tidak berkomitmen bahkan ketika kamu membantuku. Mengapa? Aku berasumsi bahwa perubahan perilaku Horikita ini adalah perbuatan Cabashira Sensei. Dia mungkin menarik tali di sini.
Aku tidak akan terkejut jika dia tahu tentang masa laluku. Kupikir aku harus membantu teman-teman pertama yang pernah kumiliki. Mungkin. Jika aku terus berbicara, ku mungkin mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aku berjalan lebih cepat. Sekarang, aku telah mencapai satu kesimpulan absolut. Jika Hori kita benar-benar mengincar kelas A, itu tidak mungkin dalam keadaan kita saat ini. Kami menerima deklarasi perang dari seseorang yang tampaknya dikenal sebagai Ryuan. Ini bisa menjadi awal dari serangan yang licik, berani, dan brutal. Dia mungkin akan menghalangi kita sebagai musuh yang waspada di masa depan. Lalu ada Ichinose dan Kanzaki dari kelas B. Mereka adalah dua orang yang cakap yang hanya mengambil langkah kecil dan tidak langsung. Ichinose mungkin punya rencana lebih banyak dalam ambisinya untuk mencapai puncak daripada yang bisa kubayangkan. Mustahil untuk sepenuhnya memahami bagaimana kami mendarat dalam situasi ini, atau metode dan prosesnya. Aku tidak mengerti apa yang dia inginkan, tetapi tujuannya kemungkinan besar akan terbukti menjadi penghalang besar bagi kami. Dengan kata lain, itu adil untuk mengatakan bahwa mencoba mencapai kelas A dalam 3 tahun adalah sia-sia. Bahkan jika kita mencoba mengatasi situasi ini secara langsung, maka... Tanpa sengaja aku mengeluarkan suara kecil. Aku benar-benar bodoh. Untuk apa aku bekerja? Aku secara sewenang-wenang mulai menganalisis kelas D dan mempertimbangkan pilihan. Aku tidak mau. Maksudku, Hori kita yang memilih sekolah ini, kan? Hori kita dan Ichinose mengincar posisi teratas, bukan aku. Yang kuinginkan adalah kehidupan biasa dan normal di mana tidak ada yang pernah terjadi. Jika tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku tahu lebih banyak tentangku daripada orang lain. Aku tahu betapa cacatnya, betapa bodohnya aku. Aku adalah manusia yang mengerikan.